Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riono Adi Prayoga. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi STMIK Widya Cipta Dharma. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari dosen Bapak Dr. Haji Nur Sobah Eskom Mkom. Temanya tentang kontribusi Muslim terhadap dunia. Kontribusi Muslim terhadap dunia dibagi menjadi berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang astronomi. Astronomi atau ilmu falak adalah salah satu bidang ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan muslim selain matematika. Hal ini disebabkan karena kedua bidang ilmu tersebut sangat mendukung peribadatan Islam, seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan sebagainya. Di antara para ahli astronomi muslim yang tersohor adalah Al-Biruni Al-Batani. Ia termasuk dalam 20 besar ahli astronomi penting dunia. Abul Wafa, penemu kemiringan bulan. Hasan Ibnu Al-Haytham, penemu optik yang menjadi dasar teropong Roger Bacon dan Kepler. Yang kedua, ilmu hayat. Dalam bidang ilmu hayat, bangsa Arab tidak berpuas diri dengan hasil dari penerjemahan karya-karya bangsa Yunani. Bangsa Arab pun melakukan kajian dan observasi sendiri secara insentif, sehingga tidak heran jika mereka berhasil memperkaya daftar macam-macam tumbuhan yang tercantum dalam daftar Dioscorides yang berisi sekitar 2000 spesies. Pharmacopoeia atau sejenis ensiklopedia tumbuhan obat yang disusun bangsa Arab Muslim berisi berbagai macam tumbuhan dan bahan-bahan obat yang belum dikenal bangsa Yunani, seperti kafer, daun sena, tamarin, kasia, dan mauna. Filsafat. Yang ketiga, filsafat. Ibnu Sina atau Avicenna juga merupakan seorang ahli filsafat. Ia telah membentuk sistem keilmuan dan pandangan filsafat skolastiknya secara gamblang. Adapun karya-karya utamanya antara lain Kitab Al-Syifa atau buku penyembuhan dan Kitab Al-Isyarat wa Tanbiat atau pegangan bagi pengajaran dan peringatan. Upaya penerjemahan karya-karya dimulai sejak abad ke-12 dan semenjak itu para pemikir Arab mulai mewarnai pikirannya sesuai apa yang diterapkan oleh Ibnu Sina. Sementara itu Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rushd atau Averroes dalam banyak hal lebih berpengaruh ketimbang Avicenna, berkat bukunya yang mengomentari karya filsafat Aristoteles. Yang keempat, geografi dan sejarah. Masyarakat Arab dikenal gemar mengarungi pulau maupun benua untuk berdagang. Karena itu mereka harus menguasai geografi maupun sejarah setiap kawasan yang akan dijelajahi. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk menekuni ilmu-ilmu geografis maupun sejarah. Dalam bukunya yang berbahasa Inggris berjudul Golden Pastures, Hasan Ali Al-Masyudi menerapkan gambaran lengkap tentang setiap negeri yang pernah dikunjunginya pada pertengahan abad ke-10. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa selama lebih dari 3 abad, para ahli kartografi Eropa senantiasa mengutip karya-karya geografi Muslim, seperti karya Nasruddin Tusi maupun hasil observasi Al-Qoshaji yang telah berhasil menyusun hasil petualangannya di Cina dan mengoreksi perhitungan garis lintang bumi maupun ukuran bumi. Sedangkan di bidang sejarah, Ibnu Miskawayh merupakan seorang sejarawan muslim terkenal yang meninggal pada tahun 1030. Dalam bukunya yang berjudul Tajarib al-Umam atau Pengalaman Bangsa,
Ia memaparkan kisah sejarah tentang Persia dan Arab sampai dengan masa hidupnya dan menyatakan bahwa penyerbuan Arab atas Persia telah terjadi sejak jauh sebelum Islam lahir. Sekian dari saya, bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.